Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu lagi dengan kita di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Berdoa, berharap, dan selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan teman semuanya selalu dalam kesehatan dan tetap diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Pastikan teman-teman senantiasa menjaga protokol kesehatan. Seperti biasa, hari ini Mas Oji Channel hadir kembali untuk sharing-sharing, menyampaikan informasi-informasi yang ringan, yang barangkali bisa menjadikan pengetahuan kita bertambah, atau mungkin inspirasi atau motivasi kita bertambah. Nah, hari ini kita ingin sharing masih seputar dengan berita kemarin bahwa pemerintah sudah menerapkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat. Nah, ternyata dampaknya juga akhirnya mengakibatkan berbagai macam penolakan. Salah satunya adalah para pengusaha yang bergerak dalam bidang pembelanjaan. Kita simak sebuah informasi tentang mal ditutup akibat pemberlakuan PPKM, Indonesia terancam PHK massal. Yuk, kita simak. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, seperti kita tahu bahwa pemerintah itu sudah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ya, PPKM-nya PPKM darurat di Jawa dan Bali. Berlakunya kapan? Tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ke depan. Nah, salah satu kebijakannya adalah dengan adanya pembatasan pusat-pusat perbelanjaan besar, yaitu mal. Malnya ditutup 100%, tidak boleh beroperasi. Maka ini menjadi perhatian khusus dan keprihatinan, tentu kesedihan buat para pengusaha, pelaku pusat perbelanjaan. Nah, ini ada informasi tentang bagaimana Ketua Umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaya. Ayo kita simak apa yang beliau sampaikan di sini. Ya, jadi ini menurut saya pukulan yang sangat berat karena pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 ini sebetulnya dalam kondisi yang lebih berat daripada tahun 2020. Kenapa? Karena pada saat tahun 2020 meskipun kondisi begitu berat tetapi pelaku usaha masih mempunyai dana cadangan. Dan dana cadangan tersebut habis dipakai hanya untuk bertahan selama tahun 2020. Jadi pada saat memasuki tahun 2021 ini sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Jadi tetapi meskipun kondisi 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu, tetapi kan hanya beroperasi juga hanya dalam keadaan terbatas, hanya maksimal boleh 50% sebelum PPKM darurat ini. Nah, jadi sungguh berat pada saat itu, meskipun beroperasi tetapi hanya batas 50%, tetap tidak bisa menutup defisit, tidak bisa menutup biaya-biaya. Nah, sekarang ditambah lagi harus tutup. Ini sudah pasti sangat berat kembali, karena selama tutup nanti sudah dapat dipastikan banyak beban-beban biaya yang harus tetap ditanggung oleh pusat perbelanjaan. Contohnya adalah biaya listrik. PLN mengenakan ketentuan pemakaian minimum. Jadi meskipun pusat perbelanjaannya tutup, pemakaian listriknya tidak ada, tetap harus bayar biaya minimum kepada PLN. Kemudian juga pajak bumi bangunan. Meskipun pusat perbelanjaan tutup, pajak bumi bangunan tidak pernah berkurang, tetap harus dibayar. Pajak reklame, meskipun pusat perbelanjaannya tutup, pajak reklame tetap harus dibayar. Kemudian belum lagi adalah gaji pegawai, tentunya juga kan tetap harus dibayar di pekerja-pekerja ini. Itulah adalah beban-beban berat yang akan dihadapi oleh pusat perbelanjaan akibat ditutup sampai dengan 20 Juli nanti. Dan kami khawatir tidak akan selesai sampai dengan 20 Juli. Kenapa? Karena penyebaran COVID-19 tahun ini berbeda dengan tahun lalu, lonjakan tersebut. Kalau tahun lalu pusat perbelanjaan sempat tutup, yaitu April sampai dengan bulan Juni tahun lalu. Tetapi pada saat itu penyebaran COVID-nya masih di tingkat level makro masih. Tetapi yang sekarang ini penyebarannya sudah masuk ke lingkungan dan komunitas terkecil di kehidupan masyarakat. Sehingga penanganannya harusnya berbasis mikro. Tetapi kan yang dibatasi adalah yang di level makronya. Ini yang menurut kami khawatir kondisi penutupan ini akan berlarut-larut. Kalau sampai dengan berlarut-larut, maka tentunya akan terjadi karyawan-karyawan ataupun pekerja yang dirumahkan. Terus tentunya akan dilanjuti dengan pemutusan hubungan kerja.
Ya teman-teman, tadi itu pernyataan dari Pak Alfonsus ya, salah satu pimpinan atau ketua umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Belanja Indonesia atau PPBI ya. Beliau menyampaikan dengan tegas tadi bahwa memang selama ini sudah cukup berat beban-beban yang dihadapi oleh para pengusaha pusat-pusat perbelanjaan ya. Contohnya adalah para pengusaha yang bergerak di bidang perbelanjaan di Indonesia. Nah, beliau juga menyampaikan tadi tentang beban-beban yang dihadapi, pajak, kemudian pajak reklame dan sebagainya, yang pastinya sangat-sangat memberatkan. Apalagi kalau kemudian operasional mereka harus tutup, tetapi beban-beban itu masih terus ada. Nah, tadi beliau menyampaikan kalau kegiatan-kegiatan usaha terus berhenti, maka akan terjadi kembali pekerja-pekerja yang dirumahkan, artinya di PHK. Ini cukup mengkhawatirkan juga ya, ternyata dampak dari penutupan mal itu sebegitu hebatnya. Dan kita tidak ingin tentunya terjadi PHK massal karena ribuan para pekerja yang bergerak di dalam bidang perbelanjaan itu, ya, contoh kecil para karyawannya, para satpam, para pekerja yang ada di dalamnya, kemudian juga para pengusaha yang ikut melakukan usaha di dalam mall tersebut, kalau tutup kemudian tidak lagi mendapatkan pemasukan dan bebannya akan semakin berat. Meskipun hanya berlangsung selama 20 hari ya, sampai dari tanggal 3 sampai tanggal 20, tetapi pastinya mereka menduga akan ada perpanjangan ya. Setelah 20 Juli tidak ada jaminan untuk dibuka kembali. Nah, senada dengan itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO, Pak Budi Harjo, ya, mengakui khawatir dengan kebijakan ini. Pasalnya, potensi gelombang besar pemutusan PHK atau pemutusan hubungan kerja itu sulit dihindarkan. Nah, hati-hati ya. Ini dilematis bagi pemerintah. Ya, di satu sisi kita harus menyelamatkan banyak nyawa warga Indonesia dan bisa menekan laju penularan COVID-19, tapi di sisi lain kita juga diancam dengan adanya gelombang PHK. Pasti sudah terjadi PHK kalau perusahaan tutup, nggak ada uang, suruh bayar gaji dari mana? Pasti terjadi, kata Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Bapak Budi Harjo Iduansyah. Ya, ini teman-teman semuanya harus kita sikapi dengan bijak. Semestinya para pemerintah ini bagaimana agar ada upaya-upaya terbaik lah ya, minimal beban-beban yang tadi yang dikeluhkan oleh para pengusaha itu bisa diringankan. Namun yang menjadi kabar baiknya adalah perusahaan tentu tidak akan serta-merta melakukan PHK ya, melainkan akan terjadi dulu dengan melihat situasi dan kondisinya. Bukan tidak mungkin ke depan para pegawai tetap dibutuhkan karena kondisinya sudah mulai membaik. Opsi merumahkan bakal menjadi jalan awal. Jika terus berlanjut, maka bisa mengarah ke PHK. Jadi perlu juga sebuah pemikiran yang mendalam bahwa merumahkan para karyawan, para pegawai itu tidak serta-merta mengatasi masalah. Nah, perlu dilihat, dikaji, ya, dilihat kondisinya selama tanggal 20 ke depan, selama proses PPKM berjalan, barangkali situasi dan kondisi lebih baik, maka mall bisa kembali dibuka. Nah, sahabat MOC sekalian, itu tadi sharing singkat informasi tentang keluhan dari para pengusaha retail, para pengusaha pusat perbelanjaan terkait dengan kebijakan mall ditutup. Ya, jadi teman-teman semuanya, mari kita dukung dan doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja dalam unit perusahaan di bidang retail ataupun pusat-pusat perbelanjaan yang ada di mall untuk bisa mendapatkan solusi terbaik agar tidak ada lagi ancaman kekhawatiran kita PHK massal. Kalau itu betul-betul terjadi, luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan berapa ribu para pekerja, berapa ribu saudara kita yang harus menerima kenyataan di PHK secara massal. Itu aja teman-teman semuanya informasi singkat yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu besok. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.